Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa ta'ayyunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarinata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam lindungan ridha rahmat Allah semuanya. Kita teruskan pada mutolangah kita dalam hadis yang ke-16. Al-hadisus sadisang al-syaro ngan ngalib ni Abi Thalib karamallahu wajhah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da sholatil fajri masyra marratin lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaum wa in jahada syaitanu bahwa suratun makiyah wawiyah arba'u ayatin wa khamsa asyarata kalimatin wa sab'atu arba'una harfan. Hadis yang nomor 16 dari Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau ngendikake bahwasanya Rasulullah dalam hadisnya barang siapa membaca suratul Ikhlas, membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha setelah sholat fajar, adanya setelah sholat sunat fajar 10 kali, maka orang tersebut 10 kali, maka tidak akan nyampe bagi orang tersebut dosa di hari itu. Walaupun toh setan itu berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguh-sungguhannya setan untuk ke arah perbuatan dosa tersebut. Keistimewaan surat Al-Ikhlas yang selaku hisnut tauhid, benteng ataupun bangunan tauhid, pembentengan tauhid, juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ka'ajri u'tiyallahu ta'ala mi'atu syahidin ataupun mangkoro asratal ikhlas marrotan u'tiya sawaba mi'ati syahidin. Membaca 1 kali akan diberi pahala oleh Allah berupa 100 orang yang mati syahid. Bahkan 1 kali koyotene membaca sepertiganya Al-Quran, 2,5, 3 kali seperti halnya membaca Al-Quran secara khotam. Di surat Al-Ikhlas asbabun nuzulnya juga luar biasa dari para kufar Mekah, asbab-asbabnya kita kontribusikan, kita singgungkan, sentuhkan dengan mereka alam sebelah yang selalu mendominasi kepada jejak langkah manusia. Ya, silakan. Ini dari kalangan tadi kita hadis wa in jahada syaitanu. Ini dari kalangan bawah. Artinya tadi itu yang kita bicarakan tentang setan. Ini yang terkontribusi ataupun tersinggung sekali adalah bagian di bawah tanah. Berarti sudah jenis ifrit. Ya boleh. Ngintip ngapa? Boleh Anda yang hadir.
juga. Boleh duduk? Oh, enggak bisa. Kenapa enggak bisa duduk? Memang kakinya enggak punya pergelangan apa bagaimana? Kami makhluk sempurna, bisa apa saja. Oh, kamu dari golongan apa? Hah? Tanah? Tanah? Apa? Tanah itu manusia. Loh, terus dari golongan apa? Lain. Setan? Lain. Setan? Lain. Jin? Oh, dari golongan jin. Oh, tadi memang ada ketersinggungan apa Anda itu kok tiba-tiba golongan jin yang kesini? Itu semua yang saya sedikit sekali mendengar itu adalah kebohongan yang luar biasa. Anda mendengar sedikit sekali? Sedikit sekali. Tapi setelah itu saya tidak mendengar apa-apa. Karena mendengar sedikit. Saya mengatakan itu adalah kebohongan. Iya, karena sedikit. Kalau banyak. Lebih bohong. Karena yang sedikit itu pembohongan jelas. Tidak. Lah ya sedikit itu jelas pembohongan karena belum lengkap. Seperti contoh, katanya gajah cuman memegang ekornya udah tahu gajah. Padahal gajah itu harus lengkap dari kepala sampai ke ekornya. Ya, Anda melakukan apa yang saya dengar tadi. Walaupun sedikit, tapi saya bisa merasakan bahwa itu adalah bohongan. Nah, menurut kebo. Sebab apa? Ketika saya pegang ini, batu kecil segini, tapi semua itu adalah batu seperti itu. Oh, anggapan kalau batu kecil besar tetap dikatakan batu. Itu prinsip Anda. Ya. Tidak mau dikatakan kalau batu kecil namanya pasir. Tidak. Agak besar sedikit namanya kerikil. Tapi semua itu adalah sedikit. Sama dari batu. Ya. Jadi ketika walaupun saya mendengar sedikit, tetapi itu adalah kebohongan. Manusia itu dari lahir. Manusia itu selalu menanyakan siapa yang membuat saya. Apakah dari golongan Anda tidak pernah punya pemikiran ataupun berpikir siapa yang membuat saya? Kayak jelas, gitu. Kami ada yang membuat. Ya, nah itu pertanyaan tidak pernah Anda tanyakan kan? Tidak perlu. Oh tidak, kenapa tidak perlu? Karena sesuatu yang ditanyakan akan membuat kita jadi bodoh. Sesuatu yang ditanyakan akan menjadi bertanya tentang siapa yang menciptakan kita itu akan menjadi bodoh. Dan itu tidak perlu. Dan tidak akan menjadikan kita sebagai bangsa yang mulia. Kalau kita hanya akan mencari kemuliaan yang menciptakan kita. Oh begitu ya prinsipnya. Kalau mencari kemuliaan sang pencipta maka kita tidak akan mulia. Ya itu. Jadi tidak pernah menanyakan dan tidak perlu tahu ya. Tidak perlu. Yang penting saya menciptakan berarti saya berhak menghuni apa yang dia ciptakan kepada saya. Sebab itulah ya. Buat apa dia menciptakan saya dan buat apa dia menciptakan hamparan-hamparan seperti itu kalau bukan untuk dinikmati oleh saya. Kamu ingin tahu kenapa Anda diciptakan? Jelas saya akan Kamu ingin tahu apa Anda? Saya sudah tahu bahwa saya diciptakan dimasukkan ke dalam hamparan ini adalah untuk menjadi kekuasaan di sini. Anda karena tidak pernah menanyakan. Tidak perlu. Saya sudah katakan tadi kalau kita bertanyakan kita jadi bodoh. Dan kita tidak akan punya kemuliaan itu sendiri. Oh, mulia dibikin sendiri lah intinya ya. Mulia dibikin sendiri. Kekuasaan dibikin sendiri dalam artian beda manusia beda dengan makhluk Anda. Kalau manusia makin mencari siapa penciptanya, makin mencari kehebatan sang pencipta, maka di situ itulah penghalang bagi Anda untuk tidak bisa apa-apa ya. Jadi karena ketidakbisaan Anda juga harus mengetahui.
Ya, mengetahui apa? Bangsa saya yang belum mencapai titik saya seperti ini, ada yang mencari-cari seperti itu. Jadi itu menjadi bodoh. Dia hanya terdiam di situ, dia hanya seperti ini saja. Dia akan menjadi bodoh. Dia hanya membaca yang tidak perlu. Itu bangsa saya juga ada yang seperti itu. Itulah yang menjadi bodoh. Oh, bangsa jin juga ada yang seperti itu, tapi menjadi bodoh menurut Ya, itu menurut pandangan saya Anda. bodoh. Dia tidak bisa Kayak gini. menikmati kemewahan, kemuliaan yang ada yang diciptakan untuk kita. Terus Anda itu merasa mulia, apa ada yang memuliakan Anda? Nggak perlu kita cari itu. Anda ada enggak yang memuliakan Anda? Memuliakan ya bangsa saya seperti manusia-manusianya yang mau bekerja sama dengan saya, berarti mereka memuliakan saya, berarti saya mulia. Anda tahu? Enggak tahu. Memang bodoh itu. Makanya jangan sekali-kali mencari apa yang menciptakan alam. Sudah, nikmati saja. Maka saya dengar tadi satu cuil saja itu sudah dalam pembodohan yang luar biasa. Itu kayak gitu ya, untuk ifrit, semua kalangan ifrit kayak gitu. Terus apakah Anda itu bisa dikatakan pintar? Kalau sebentar dulu. Anda meragukan kepandaian saya. Iyalah, pintar dianggap dewa, orang pintar. Jadi kan saya dianggap pandai oleh bangsa manusia juga, oleh bangsa saya juga. Kayak gini, pandai itu kalau ada yang mengatakan kalau kamu pandai, kalau pandai adalah pembaptisan diri ataupun satu pengakuan diri, itu kan masih bodoh. Makanya saya ngetes Anda. Saya tes Anda makanya ya. Lalu ekor kamu itu buat apa? Itu contoh saja saya pertanyaan. Itu ekor buat apa? Ini ekor. Ini menandakan bahwa saya itu sudah mulai sembuh. Oh ya, salah kan? Makanya kamu bodoh. Ekor saja enggak tahu. Ekor kamu buat untuk apa Anda menanyakan hal seperti itu? Tanyakan tentang kemuliaan saja. Tentang itu saja enggak jawab. Enggak bisa jawab kan Anda. Ekor itu buat apa? Saya tahu. Apa coba? Ekor itu buat apa? Saya tidak akan menjawab. Makanya saya katakan kamu itu bodoh. Tidak. Pengakuan pinter itu. Kamu akan menuduh bahwa ekor itu saya di suatu saat nanti akan mengeluhkan seperti itu kan? Anda akan mengatakan seperti itu? Itu tidak, itu pembodohan. Di akhir nanti kamu akan mengatakan bahwa ekor kamu itu untuk miniatur seperti itu kan? Ragu salah Anda tebakannya. Itu jelas Anda akan mengatakan seperti jangan itu. Mengatakan jelas-jelas dulu. Kayak gini, Mak. Saya kan kasih tahu loh. Kalau kamu itu sudah tidak tahu, ekor kamu itu buat apa? Anda akan menuduh saya bahwa ekor itu akan mengikat saya nantinya di akhir zaman ini kan seperti itu? Jelas? Enggak juga sih. Terus kayak gini, itu loh, ya apanya penuh dengan sisik-sisik itu buat apa coba? Ini menandakan. Bukan menandakan. Kalau ini jelas. Manusia itu tahu tangan ini buat apa, kaki ini buat apa, terus mata ini buat apa, itu manusia tahu. Kamu tahu enggak? Nggak perlu saya tahu. Makanya kau sendiri saja enggak tahu kok ngaku pinter. Ngaku pinter itu dari mananya? Anda sebagai manusia. Nah itu sepatu saya. Buat apa? Anda saya tidak sepatuan. Sepatu itu apa? Kamu itu sepatu buat apa? Cakrak itu kan kaki besar 3 seperti ini kok dibilang sepatu. Sepatu itu apa? Buat apa coba? Hah? Ya buat melangkah. Melangkah kan manusia. Apa? Ayo. Saya juga perlu melangkah, terbang dan segalanya untuk jejak seperti ini, menjejakkan kaki saya ke atas. Bukan itu. Bukan itu apa jelas. Bukan.
Anda akan mengatakan bahwa kaki saya nanti akan dimasukkan ke dalam mulut saya lalu ditarik ke seperti ini kan? Anda akan mengatakan seperti itu? Jelas iya kayak gitu kan? Tidak akan, itu adalah pembodohan yang luar biasa. Sebenarnya Anda itu tahu ekor kamu nantinya kemana, kaki kamu nantinya kemana, ya kan? Ya kayak gitu. Kamu menghina saya. Iya, saya dari tadi sudah menghina ketololan. Ketololannya itu sudah saya hindar dari tadi. Ini tidak masuk bahasan sebenarnya. Saya tidak mau membahas itu. Yang kami bahas adalah kalau manusia selalu menanyakan, batin ini selalu meronta. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Akhirnya untuk mencari yang pasti. Tadi Anda menjawab tidak pernah, tidak perlu, karena itu akan menjadi bodoh dan akan menjadi tidak tahu. Yang tahu cuma Sang Pencipta saja. Itu kan, itu poin awal yang Anda miliki dan tidak dimiliki oleh manusia. Manusia kefitrahannya dari lahir sudah mencari sebenarnya. Jenis ifrit itu macam-macam. Kalau ular juga ada, ifrit yang jenis ular. Masuk juga level ifrit yang hewan, level ifrit yang berekor, cakra ketelu, itu kayak gitu, menuduhkan entah apa itu. Terus ini loh, ini mulia dibandingkan Anda, sangat mulia, dan Anda juga pernah mengabdi ke dia. Tidak. Kepintaran Anda itu diberi sama dia. Semuanya tidak bagaimana, kenapa Anda memungkiri ini yang tadi ngomong? Tidak. Saya buktikan, ini kan yang tadi menyembah Anda kan? Iya, no. Tidak dari sejak kapan? Beda artinya. Jenis kamu berbeda, tapi katanya Anda pengikutnya. Oh, dia dikatakan mulia karena pengikutnya dari jenis Anda juga. Saya tidak pernah memuliakan dia. Loh, Anda tidak mulia kan? Tadi mengatakan Saya lebih mulia. Oh, Anda paling mulia dibanding dia. Ya. Tanda bukti mulia bagi Anda itu apa? Kemuliaan apa? Apa saling mengalahkan? Apa saling mengklaim? Mengklaim mulia? Apa? Saling mengalahkan. Oh, saling mengalahkan. Kenapa Anda takut? Saya tidak takut. Tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Kamu punya kekuatan juga? Punya. Tapi kekuatan Anda juga bikin dia takut. Ya. Dan kekuatan Anda bikin dia takut juga. Iya. Sekarang Anda saya takut-takuti, takut apa enggak? Tidak akan takut. Tidak akan pernah. Jadi tadi itu wa in jahada syaitanu. Seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat fajar 10 kali, maka di hari itu terbebas dari dosa walaupun tersetan dengan upaya apapun untuk mengganggunya tidak terkena dosa. Mungkin jadi mahfudnya orang tersebut. Anda takut? Tidak. Anda takut? Apa yang mau saya ucapkan Anda takut? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Tidak. Kul huwa. Itu. Kul huwa Allahu ahad. Jadi Allah as-samad. Pada lafaz as-samad di sini itu laisa kamitslihi syai'un karena kelengkapan dari langkep, sifat langkepnya pangeran. Jadi ladidun orang anak pertondene rupa apa dan seterusnya. Maka dia tidak mau mengakui tentang yang tidak pernah ditanyakan oleh mereka. Ketakutan kan? Makin Anda tidak takut, makin Anda merasakan sakit. Begitu saja. Ya gitu. Jadi Anda pernah sakit, tapi tidak sesakit ini kan? Apalagi nanti saya khotamkan pada surat ini pada lafaz lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
itu dari golongan ifrit. Ya, kalangan tengah. Jadi tadi dalam hadis adalah wa in jahada syaitonu. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas, katakan ikhlas adalah kemurnian, memurnikan pada keridhaan kita padanya. Oh boleh setan masuk. Jadi anak ifrit teka wis jengkel. Nah iki ora jengkelan yo. Kalau jengkelan ndak dapat apa-apa lah yo. Kalau suka marah, rugi. Ya tidak marahkan sifat saya. Iya, Ya rugi. menghadapi manusia itu kan ada yang menjengkelkan banget. Menghadapi manusia kan ada yang sangat menjengkelkan. Anda marah, Anda menghadapi manusia yang sangat menjengkelkan. Tidak perlu ngomong. Tidak perlu. Oh, enggak perlu. Tapi memang menjengkelkan, menjijikkan lah. Menjengkelkan dan menjijikkan. Lebih menjijikkan lagi kalau orang sudah bangun pagi gasik. Itu nggak ada. Enggak ada. Nggak ada lah. Jangan cerita seperti itu lah. Cerita yang enak-enak saja. Iya, kita lagi menceritakan manusia yang sangat menjijikkan bagi kamu, maksudnya. Itu. Iya. Sudah bangunnya Gini, gasik. bukan seperti itu. Apa? Orang yang paling menjijikkan dan menjelekkan seperti itu ya. Dia tidurnya di akhir malam. Tidurnya di akhir malam, bangunnya Sebelum matahari terbit. sebelum matahari terbit. Itu Dia melakukan ritual-ritual itu dalam manusia menjijikkan. Dan setelah dia melakukan ritual itu, si sinar yang terang itu sudah agak sedikit ke sini. Oh, matahari. Sinar lah, saya tidak mau mengatakan. Oh ya, sinar matahari sudah mulai sepenombak. Ya, dia melakukan ritual-ritual. Itu duha lagi namanya. Nggak tahu lah. Ya udah, ritual lagi. Setelah ritual lakukan, dia duduk lagi. Duduk lalu mengkomak kamit yang menjijikkan itu. Itu yang paling menyakitkan bagi saya. Salah satu, termasuk salah satu itu paling menyakitkan, paling menjijikkan. Sebenarnya itu banyak orang-orang kayak gitu ya. Maksudnya banyak ritual-ritual yang, tapi itu yang paling menjijikkannya seperti itu. Jadi banyak ritual-ritual yang sangat menjijikkan, tapi menurut Anda yang paling menjijikkan adalah orang tidurnya sepertiga malam, di akhir malam lah ya. Di akhir malam dia tidur, terus bangun di tatkala fajar, dia melakukan fajar sodik, dia melakukan sholat sunat fajar, lalu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Setelah itu nanti sampai ke melakukan ritual lagi. Nah, sampai matahari itu sepenombak, dia sholat lagi 2 rakaat duhanya ataupun 4, lalu membaca surat Al-Ikhlas 21 kali. Itu sangat, kita lagi membicarakan yang sangat. Iya. Jangan Tapi Anda jangan mengatakan jangan itu. Sedih. Anda jangan mengatakan itu yang tadi Anda katakan itu. Itu kan cuma nama yang dikomat kamit kan. Itu namanya. Itu Anda tahu. Ya, belum tahu. Tapi seandainya Anda tahu pun Anda tidak akan menjadi mengikuti saya nantinya. Seandainya saya tahu, iya, tidak akan mengikuti Anda. Panasnya. Itu panasnya luar biasa panas. Kan saya diciptakan dari itu. Padahal bangsa Anda terbuat dari api. Ada pertanyaan memang, api dibakar dengan api bagaimana terasa panas? Ternyata dibakar dengan cahaya-cahaya itu lebih panas dibandingkan panasnya api. Anda itu bodoh. Saya bodoh memang. Coba Anda bikin. Ini kulit sakit gak? Sama. Oh iya, ini terbuat tanah, pukul dengan tanah ya sakit. Bodoh Anda. Iya, sama benarnya.
Aduh, Bodoh bodoh banget banget Anda itu. ya. Tak kira bebas dari tanah taktik kayak.